Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Semoga teman-teman semakin siap dan semakin selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-temanku sekalian, sekarang sudah memasuki bulan Maret di tahun 2021. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya bulan ini itu akan ada pengumuman formasi CPNS dan P3K. Jadi teman-teman dipersiapkan sebaik mungkin dan mari kita simak beritanya berikut ini. Sebelum itu kami merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti bimbel online persiapan CPNS 2021 di Ayo CPNS. Nanti teman-teman ketika mendaftarkan masukkan kode referral 6W0YU1 untuk mendapatkan potongan diskon sebesar 25.000. Semoga dengan teman-teman semakin rajin berlatih dan juga mencoba menjawab soal-soal CPNS, semoga nanti di tes CPNS-nya lulus dan lolos sampai tahap akhir. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman semua, mulai sekarang ayo dipersiapkan sebaik mungkin karena bulan ini akan diumumkannya formasi CPNS serta P3K. Sebagaimana yang kita ketahui, berita ini kita dapatkan dari pernyataan pemerintah, di mana ini berita dari Jakarta iNews ID. Pemerintah memastikan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu dibuka tahun ini. Untuk formasinya akan diumumkan pada Maret 2021. Berarti bulan ini ya teman-teman ya. Mengenai waktu pengumuman akan dilakukan pada bulan Maret setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beliau Bapak Cahyokumolo. Jadi Bapak Cahyokumolo sendiri ini yang mengatakan bahwasanya di bulan Maret ini itu diumumkannya formasi CPNS dan juga P3K. Beliau mengatakan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN pada tahun ini 2021 itu sekitar 1,3 juta. Dari angka tersebut sebanyak 1 juta untuk formasi guru P3K. Jadi teman-teman yang mengikuti P3K itu jangan berkecil hati bahwasanya di bulan ini teman-teman itu memiliki alokasi formasi sebesar 1 juta. Kemudian teman-teman yang mendaftar sebagai CPNS itu juga jangan berkecil hati. Meskipun ada 300.000 sebagai ASN, itu pun juga berhak teman-teman untuk merebutkannya. Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diusai oleh tenaga honorer, kata Bapak Cahyokumolo. Selain itu, terdapat 189.000 kebutuhan ASN yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Rinciannya itu terdiri atas 70.000 untuk formasi P3K, jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 untuk formasi CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan. Nah ini untuk formasi di daerah itu ada 189.000 kebutuhan ASN yang diberikan atau alokasinya. Untuk instansi pemerintah pusat, Bapak Cahyo mengatakan telah menentukan kebutuhan sebanyak 83.000 formasi. Dari angka tersebut dibagi dua masing-masing, 50% untuk P3K dan 50% untuk CPNS. Sementara terkait dengan persyaratan akan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibuka lowongannya. Itu kata Bapak Cahyokumolo. Jadi pada intinya
Teman-teman yang di daerah harus bersiap-siap sampai sekarang, dan teman-teman yang mendaftar untuk di pemerintah pusat itu juga harus bersiap-siap. Siapkan mental, siapkan diri, pengetahuan sebaik mungkin, baik itu secara spiritual maupun secara usaha, itu teman-teman harus mempersiapkan dengan baik. Nah, karena pada bulan ini, bulan Maret, itu sudah dibukanya formasi, setidaknya pengumuman formasi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh, oh formasi ini ada teman-teman. Nah, itu seperti itu ya. Harus siap-siap dari sekarang. Nah, ini kami berikan trik lolos seleksi berkas seleksi administrasi CPNS. Pertama, triknya adalah biar lolos, melamarlah di formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan perhatikan batas usia. Jadi teman-teman kalau mendaftar ya sesuai dengan kualifikasi teman-teman yang teman-teman sekolah gitu. Kalau dokter ya daftar di dokter. Kalau guru IT ya daftarnya sebagai guru informatik teknologi informatika. Jangan mendaftar di bagian IT perusahaan. Nah, itu nggak pas. Atau IT kementerian, itu juga nggak pas. Kalau pendidikan ya pendidikan. Nah, juga diperhatikan batas usia, minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Nah, hati-hati teman-teman. Tahun ini sudah 35 lebih atau belum, atau malah belum 18 lebih. Nah, kemudian jangan salah dalam menulis surat lamaran. Nah, itu juga rawan ini. Kata-kata harus sesuai dengan contoh yang diberikan dari instansi yang teman-teman lamar. Kemudian siapkan dokumen asli dan dokumen legalisir. Nah, ini harus hati-hati juga. Ketika dokumen asli itu tidak ada karena teman-teman menyimpan fotokopi, kemudian fotokopi legalisir, nanti bermasalahnya adalah ketika pemberkasan ternyata teman-teman nggak punya yang asli. Nah, itu nanti bermasalah. Atau legalisirnya itu legalisir yang sudah lama. Alangkah baiknya teman-teman mulai sekarang mencari legalisir terupdate. Kemudian juga legalisirnya diusahakan untuk tanda tangan basah, jangan yang cap ya. Takutnya memang instansi teman-teman itu mensyaratkan yang tanda tangan basah. Banyak itu yang seperti itu. Kemudian trik lolos seleksi berkas selanjutnya adalah dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain yaitu ijazah. Nah, siapkan ijazahnya, transkrip nilai, KTP dan KK-nya, pas foto, dokumen khusus yang diminta instansi seperti Serdik kalau teman sudah sertifikasi, kalau guru ya sudah PPG, atau STR ini kalau bagian kesehatan. Nah, ini persiapkan dari sekarang. Lihat-lihat ijazahnya. Kemudian hasil scan berkas jelas atau tidak blur. Sebaiknya scanlah di tempat scan yang benar. Saya tidak merekomendasikan teman-teman scan melalui aplikasi di HP. Karena itu rawan blur. Nah, tapi sebaiknya teman-teman scan di print atau di fotokopi, nah yang bagus ya. Kemudian surat akreditasi sesuai tahun lulus. Nah, ini juga harus hati-hati. Banyak ini yang kebingungan masalah surat akreditasi. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi. Kemudian pastikan kesesuaian data di semua dokumen sudah seragam. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika di ijazah namanya Muhammad, pakai M-nya double. Ternyata di ijazah SMA Muhammad cuma M-nya 1. Atau di ijazah itu menggunakan Muhammad pakai M-nya double, tapi ternyata di KTP Muhammad M-nya 1. Nah, itu hati-hati. Jadi teman-teman harus menyocokkan ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian akte, kemudian KK, KTP. Nah, itu semua harus sama ya. Silakan teman-teman mulai dari sekarang bersiapkan diri sebaik mungkin. Cek berkas-berkasnya, jangan-jangan ada yang tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, ngeceknya dari sekarang enak. Jadi teman-teman bisa langsung memperbaiki dari sekarang. Takutnya kalau ngeceknya itu sudah masuk dalam jadwal pendaftaran, nah repot. Pasti seperti kantor capil dan sebagainya pasti ramai kalau kayak gitu. Sebaiknya mulailah dari sekarang teman-teman mengecek-ngeceknya. Nah, semoga trik yang kami berikan dan informasi yang kami berikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semangat berjuang. Kami doakan teman-teman lulus CPNS di tahun ini. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi bermanfaat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.